Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Puji Rizkia, NIM 45124190017. Kali ini saya akan memaparkan hasil praktikum saya, yaitu mengenai pengujian sampel air secara fisika, kimia, dan biologi dengan menggunakan metode sederhana. Lokasi pengambilan sampelnya yaitu terletak di kawasan hulu sungai yang bersumber dari Gunung Gede Pangrango, tepatnya sungai yang mengalir di Desa Bojong Murni dan Desa Jambuluwuk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu untuk alatnya yang pertama, botol 600 ml sebanyak 3 buah, gelas sebanyak 9 buah, label, alat tulis, ponsel, termometer, TDS meter, lakmus universal indikator, dan rangkaian listrik. Untuk bahannya yaitu air sampel, air teh, dan air bersih layak minum. Selanjutnya adalah langkah kerja yang dilakukan dalam praktikum kali ini, meliputi pengambilan sampel air, pengujian fisika, kimia, dan biologi secara sederhana. Langkah pertama yaitu pengambilan sampel air. Pertama, datangi titik pengambilan sampel yang telah ditentukan. Lalu mengambil sampel air menggunakan botol 600 ml dan isi hingga penuh. Yang ketiga, beri label nama pada botol sampel agar tidak tertukar dengan sampel yang lain. Selanjutnya adalah uji fisika sederhana. Pertama, amati kekeruhan, warna, dan bau dari air sampel, kemudian ukur suhu air di lokasi pengambilan sampel. Yang ketiga, dengan menggunakan percobaan sederhana, siapkan 200 ml air sampel ke dalam gelas, lalu tambahkan 200 ml air bersih layak minum. Kemudian, perhatikan perubahan yang terjadi pada air ketika proses pencampuran berlangsung. Selanjutnya adalah uji kimia sederhana, yaitu yang pertama mengukur pH dan nilai TDS air sampel. Kemudian gunakan percobaan air teh, siapkan 150 ml air teh, lalu masukkan 150 ml air sampel ke dalam gelas berisi teh dan diamkan campuran tersebut selama 1 malam dalam keadaan terbuka. Selanjutnya dengan uji elektrolisis, buat rangkaian listrik, kemudian masukkan kedua ujungnya ke dalam air sampel dan amati reaksi yang terjadi selama 1 jam. Yang terakhir yaitu uji biologi sederhana. Masukkan air uji ke dalam gelas bening dan tutup rapat. Kemudian letakkan gelas tersebut di tempat terbuka dan terkena cahaya matahari langsung selama 5 hari dan amati kondisi air setelah 5 hari. Berikut ini adalah data pengamatan yang diperoleh dari praktikum yang telah dilakukan. Dari hasil uji fisika berdasarkan 3 sampel, untuk parameter warna, ketiga sampel memiliki warna yang bening, tidak berbau. Untuk suhunya, untuk sampel 1 dan sampel 2 yaitu 23,1 derajat Celcius, sedangkan untuk sampel 3 yaitu 24,8 derajat Celcius. Sedangkan untuk hasil kekeruhan dengan uji air, dari ketiga sampel dihasilkan tidak adanya perubahan. Lalu untuk uji kimia, untuk parameter pH, diperoleh ketiganya memiliki pH yang berkisar antara 6 sampai 7, tepatnya sekitar 6,5. Lalu untuk nilai TDS-nya untuk sampel 1 yaitu 55 ppm, sedangkan untuk sampel 2 dan 3 yaitu 63 ppm. Lalu hasil dari uji teh, pada sampel 1 hanya dihinggapi oleh 3 serangga, pada sampel 2 dihinggapi oleh 2 serangga, sedangkan pada sampel 3 tidak dihinggapi serangga. Lalu untuk uji elektrolisis, pada sampel 1 terlihat adanya sedikit gelembung tanpa adanya gumpalan. Pada sampel 2, gelembung lebih banyak dan tanpa ada gumpalan, sedangkan pada sampel 3, gelembung hampir seperti sampel 2 dan ada sedikit gumpalan di ujung paku. Lalu pada uji biologi, pada ketiga sampel tidak tampak adanya perubahan, namun pada sampel 1 ada sedikit endapan yang merupakan sedimen sungai yang terambil pada saat pengambilan sampel air. Dan ini juga nampak pada sampel 2 dan 3. Selanjutnya adalah pembahasan. Berdasarkan uji fisika, untuk parameter warna dan bau, ketiga sampel ini tidak menunjukkan adanya perbedaan. Terutama setelah dilakukannya uji kekeruhan,
Ketiga sampel ini tidak menunjukkan juga ada reaksi, yaitu perubahan warna atau perubahan tingkat kekeruhan yang seharusnya terjadi apabila kualitas air dalam kondisi yang buruk. Pada sampel air yang diambil, nampak adanya sedikit sedimen sungai yang terbawa. Lalu selanjutnya masih uji fisika, yaitu pengukuran suhu air yang dilakukan langsung di lokasi pengambilan sampel. Untuk sampel 1 dan sampel 2, proses pengambilannya dilakukan pagi hari, yaitu pada pukul 7 hingga pukul 8 pagi. Sedangkan untuk pengambilan sampel air yang ketiga itu dilakukan pukul 11 siang. Hal ini terjadi karena adanya kendala menuju lokasi dan jarak titik pengambilan sampel 3 yang cukup jauh dibandingkan lokasi 1 dan 2. Sehingga ada perbedaan nilai suhu di sini. Suhu di daerah yang paling hilir cenderung lebih hangat. Lalu pada uji kimia, yaitu pada pengukuran pH, dari hasil pengujian terhadap ketiga sampel diperoleh warna kertas lakmus yang hampir serupa, dan berdasarkan indikator warna menunjukkan kisaran pH yaitu berkisar 6 hingga 7, dan kemungkinan nilainya adalah di 6,5. Tingkat akurasinya ini tidak 100% karena ada kemungkinan kekeliruan dalam melihat warna pada indikator. Lalu untuk uji kimia yang selanjutnya, yaitu parameter TDS, pada sampel 1 diperoleh nilai TDS sebesar 55 ppm, sedangkan pada sampel 2 dan 3 diperoleh nilai sebesar 63 ppm. Dikutip dari nazana.com, menurut WHO, air yang layak dikonsumsi memiliki TDS di atas 100 ppm dan kurang dari 300 ppm dengan kadar pH-nya berkisar antara 6,5 hingga 8,5. Air dengan nilai TDS kurang dari 100 ppm masih layak konsumsi, namun kandungannya tidak sebaik air dengan TDS 100 hingga 300 ppm. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 907 tahun 2002 menyebutkan bahwa air dengan nilai TDS berkisar antara 26 hingga 140 ppm merupakan air minum yang mengandung mineral anorganik. Yang selanjutnya uji kimia, yaitu uji teh. Pada sampel 1 ditemukan adanya 3 ekor serangga, pada sampel 2 ditemukan 2 ekor serangga, sedangkan pada sampel 3 tidak ditemukan serangga sama sekali. Berdasarkan asumsi saya, serangga ini merupakan sejenis lalat buah, dan mengapa serangga ini tidak hinggap di air sampel yang ketiga, yaitu dikarenakan air sampel 1 menunjukkan masih dalam kondisi baik sehingga tidak mempengaruhi air teh. Begitu pula pada air sampel yang kedua, yaitu masih cukup baik, sedangkan pada air sampel yang ketiga dapat dikatakan kondisinya lebih buruk dibandingkan air sampel 1 dan air sampel 2 karena cukup mempengaruhi karakteristik air teh sendiri, sehingga serangga yang lebih peka terhadap zat asing tidak menghendaki dirinya untuk hinggap di air sampel yang ketiga. Selanjutnya adalah uji elektrolisis. Setelah diamati selama 1 jam, pada sampel 3 dihasilkan gelembung yang paling banyak dan cepat dibandingkan sampel 2 dan sampel 1. Selain itu, pada sampel 3 setelah 1 jam juga terlihat adanya sedikit gumpalan di ujung paku, sedangkan pada sampel 1 dan 2 hanya ada sedikit gelembung dan tidak ada gumpalan. Gumpalan ini menunjukkan adanya kandungan besi dalam air, di mana pada sampel 3 merupakan yang paling banyak kandungan besinya. Lalu yang berikutnya adalah uji biologi. Setelah 5 hari diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung, tidak nampak adanya perubahan pada air. Karakteristik fisik air masih sama seperti di awal sebelum dilakukan percobaan ini. Justru air nampak lebih bening dari sebelumnya karena padatan atau sedimen yang terbawa pada saat pengambilan sampel air menjadi mengendap sehingga air terlihat lebih jernih. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah berdasarkan hasil pengujian secara sederhana dapat dikatakan bahwa kondisi air hulu sungai yang mengalir di Desa Bojongburi dan Desa Jambuluh ini masih dalam kondisi baik. Namun karena keterbatasan fasilitas dalam pengujiannya, ada banyak faktor yang mempengaruhi hasil dari pengujian ini, baik dari manusia maupun dari alat yang digunakan.
Maka dari itu, perlu dilakukan pengujian lebih lanjut di laboratorium untuk hasil yang lebih akurat. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.